selingkuh. Kayaknya ya, akhir-akhir ini timeline kita tuh lagi penuh sama kasus-kasus selingkuh yang bikin kita tuh mikir, ada gak sih cowok bener di dunia ini? Tapi ada guys, aku yakin ada. Cuma hari ini aku gak akan bahas si cowok bener ini, karena aku akan bahas kasus perselingkuhan influencer TikTok Dilan Janiar. Siapa yang udah tahu kasus ini? Hai guys, balik lagi di channel Nai. Mohon maaf 2 minggu ini aku agak skip update karena lagi banyak banget antrian yang lain guys. Tapi aku akan usahain untuk rajin upload lagi di sini. Oke, hari ini aku akan bahas kasus perselingkuhan Dilan Janiar. Loh, tumben Nai bahas kasus kayak gini. Gak apa guys, semua tuh berawal dari kekepoan aku yang mempertanyakan ada apa sih, kenapa bisa seperti ini. Nah, kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Nai karena Nai akan update tiap minggu bawain kasus-kasus menarik kayak gini, dan ada juga kisah horor loh. Jangan lupa di like dan share juga biar Nai makin semangat bikin videonya. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Mari kita mulai. Oke, buat kalian yang gak tahu ya, Dilan Janiar adalah tiktoker asal Yogyakarta kelahiran tahun 2000. Nah, Dilan ini ternyata lulusan teknik geodesi dari UGM. Dan dia tuh berhasil lulus sarjana pas lagi hamil anak pertama. Di TikTok, nickname Dilan adalah Bontot yang punya follower sampai 3,7 juta. Dan aku adalah salah satu followersnya. Nah, di akun TikToknya Dilan tuh sering share kayak konten-konten cerita lucu gitu loh, dengan pembawaan yang lucu dan manja gitu. Nah, selama pacaran Dilan juga sering bikin konten bucin-bucin gitu sama pacarnya Safnoviar, dan akhirnya mereka tuh menikah tanggal 22 Januari 2023. Baru 2 tahun ya, baru 2 tahun lalu. Nah, bahkan ya setelah menikah konten mereka tuh juga yang masih bucin-bucinan komedi lucu gitulah. Nah, Safno sendiri ini adalah pria dari Bantul, Yogyakarta yang merupakan lulusan Universitas Sriwijaya di Sumatera Selatan jurusan Teknik Elektro. Dia lulus tahun 2018 waktu itu. Nah, sebelum menikah alias pas masih pacaran ya, mereka tuh sempat LDR karena Safnoviar bekerja di Jepang. Nah, terus kita akan masuk ke kronologi ketahuan selingkuhnya ya. Jadi dari podcastnya Dilan sama Om Deddy Sumargo, di sini dia tuh cerita. Jadi awal ceritanya banget tuh ketika saat itu Dilan dan lakinya baru pulang dari podcast yang isinya tentang couple goals gitu. Pas jalan pulang, Dilan tuh ngajak mampir ke tanah yang mereka beli. Yang dia beli sebenarnya ya. Nah, dia tuh kesana dengan alasan yang sangat amat receh. Dia tuh mau latihan buka pagar tanah. Kayak mau POV gitu, nanti kalau rumah udah dibangun kayak buka pagar ngono loh. Tapi lakinya si Saf ini malah ogah-ogahan dengan alasan, "Oh udah, jangan malam-malam, gak enak lihat orang." gitu katanya ya. Padahal dia tuh cuma mau kayak buka pagar doang. Nah, dari pertengkaran kecil itu mulai gak enak suasana. Terus dia nyeletuk kayak, Ya wes, karepmu. jadi kayak ya udah terserah kamu gitu. Buat yang nggak tahu, karepmu itu tuh kayak agak kasar ya kalau di bahasa Jawa, apalagi ini kan Jogja ya. Jadi di Jogja setauku mereka pakai bahasa Jawa halus. Sedangkan kalau di Surabaya kayak karepmu itu masih aman-aman aja deh. Nah, dari kata-kata karepmu ini ternyata Saf itu baper, dan begitu sampai mobil, Saf itu ngedumel. Dilan nanya dong, Maksudnya apa ngedumel gitu? si Saf ini malah makin nyolot ketika ditanya gitu. Dan yang bikin makin nyesek saat itu ya, kata Dilan, dia tuh udah wanti-wanti ke suaminya untuk jangan pernah marahin dia di depan karyawannya. Karena gimana pun juga mereka ini kan orang luar, dan gak enak malah suasananya kalau udah marah-marah gitu kan. Tapi di sini Saf ini malah marah ke Dilan yang gak dijelasin juga sebenarnya marahnya kayak gimana. Dan akhirnya sepanjang perjalanan mereka tuh diem-dieman aja. Kebayang gak kalian awkwardnya karyawan mereka di sana? Nah, malam ya si Saf ini katanya udah minta maaf, tapi VP tuh udah dingin dan gak enak gitu ya. Nah, pas banget besoknya Dilan nih mau operasi payudara, yang mana emang Dilan tuh open soal ini. Dan sebelum operasi dia kan disuruh foto untuk dokumentasi medis ya. Nah, karyawan Dilan bilang lah, "Mbak, ini harus foto, gimana dong?" terus Dilan minta si suaminya untuk fotoin. Tapi kata Dilan, si suaminya ini malah kayak drama gitu loh, kayak nanya, "Beneran kamu mau aku yang fotoin?" tuh. Nah, di sini Dilan tuh kesel karena kan emang udah aku yang minta, kok masih ditanyain juga. Akhirnya mereka ribut lagi tuh. Terus di sini Saf yang lagi minum es cendol pakai mangkok kaca gitu, kayak ditantang gitu sama Dilan kayak, Ya udah pecahin aja sana mangkoknya. Pecahkan saja semuanya. si Saf beneran pecahin mangkok itu. Dan di sini pecahlah pertengkaran berikutnya, di mana Dilan ikut mecahin barang-barang di rumah. Karyawan-karyawan mereka yang saat itu di rumah juga cuma bisa melongo doang. Bingung gak sih kayak gitu? Nah, setelah insiden itu Saf menghilang 2 hari. Pas banget saat itu lagi momen Valentine, dan Dilan tuh lagi panas gitu ceritanya ya. Dia bikin story, nanya, IG story ya. Valentine ini anaknya sama siapa ya? A, no one, B sama cowok baru. Nah, dari situlah netizen pada ngasih info. "Mbak,
Suamimu loh ono dek Tinder. Suamimu lo ada di Tinder. Banyak banget yang ngaku pernah match sama Saf di Tinder. Awalnya Dilan tuh denial. Dia juga kayak nanya kan ke Saf soal Tinder ini. Tapi tahu nggak manipulatifnya si Saf ini apa? Dia tuh jawab, no, it's not me. Itu bukan aku. Itu fanbase aku aja. Orang yang manfaatin aku. Kayak, Gan, sorry. Situ siapa? Afgan bukan, Reza Rahadian bukan, Lee Ji-hoon bukan. Ngapain orang pakai profil Anda? Nah tapi di sisi lain ya, makin banyak cewek yang ngaku, bahkan ada yang pernah bilang mereka tuh pernah tidur bareng sama suaminya Dilan. Lu bisa bayangin gak seberapa jedar-jedarnya info ini untuk Dilan? Karena kan sebenarnya pertengkaran awal mereka kalau kalian ngeh ya, masalah ego aja kan. Menurut aku karena emang masih muda kali ya, anak tahun 2025 tahun ya, mungkin egonya masih tinggi dan Dilan pun mengakui ini. Tapi kok jadi ketahuan sampai ke arah sini ceritanya? Tapi bener ya guys, aku juga pernah diselingkuhin dulu dan emang Allah tuh ngasih petunjuk tanpa diduga-duga. Kayak kok tiba-tiba banget ini ada info kayak gini. Jadi kok kalian lagi ada di titik ini yang ngerasa masa sih kok tiba-tiba banget kejadiannya seperti ini? Siapa tahu itu sebenarnya jalan Allah untuk peringatkan kalian, membuka mata kalian. Nah, balik lagi ya ke kasusnya Dilan. Dilan tuh ya sampai hubungin satu persatu cewek yang kontak dia. Ada yang di Tinder, ada yang disamperin langsung, dan bener aja semuanya tuh ngaku. Totalnya yang ngaku ke dia tuh udah lebih dari 10 cewek. Dan parahnya lagi, baik dari mereka bilang kalau mereka tuh gak berani ngomong karena waktu itu Dilan lagi hamil. Lagi hamil guys. Yo, that dude is crazy, man. Berarti ini udah selingkuhnya udah dari lama. Hamilnya kan berarti setelah nikah dia hamil dari situ deh. Dan menurut aku ya, cowok terhina adalah yang selingkuh ketika istri lagi hamil. Selingkuh aja tuh menurut aku udah hina. Tapi ketika istri lo lagi hamil, itu udah kayak level hina lo udah paling bawah. Gila emang kan. Nah setelah tahu ini Dilan tuh baru ngeh, oh iya, Saf itu emang sering izin pergi mancing katanya. Dan kalau dilihat timelinenya ya, pas sama yang cewek-cewek ini bilang. Jadi kayak cewek ini ketemuan terus kayak iya dia izin mancing. Jadi Saf bakal izin mau mancing. Tapi Dilan tuh baru ngeh, oh iya, dia tuh selalu bilang izin mancing. Tapi kok balik-balik dia rapih ya, wangi, gak ada bau-bau pelet, tau gak sih pelet ikan. Barulah Dilan sadar kayak, wah sesering itu berarti nih orang selingkuh. Atau katanya dia juga pernah pakai alasan mau mabar Mobile Legends guys katanya. Padahal nyari cewek ternyata buat nginep di Red Doors. Nah setelah Dilan tahu ini dia tuh belum konfront langsung. Dan Saf sempat datang ke rumah orang tua Dilan buat ngeles gitu kayak alasan dia kabur kemarin kenapa. Bilangnya tuh mereka ribut karena ego bukan karena selingkuh. Dan keluarga Dilan awalnya percaya, tapi Dilan akhirnya langsung konfrontasi di sini dan tentu saja pasti awalnya si Saf ini menyangkal. Tapi tiap dikasih bukti satu dia ngaku. Jadi satu persatu dia akuin. Ujung-ujungnya banyak juga nama cewek yang muncul. Nah Dilan di sini juga cerita kalau dia tuh nggak mau nge-spill nama cewek yang selingkuh sama Saf karena dia bilang emang beberapa ini cewek panggilan yang ya profesinya emang itu, paham kan maksudnya ya? Menurutku mereka nggak salah gitu, karena memang si Saf ini emang yang kegatelan anjir. Emang ya perempuan misalnya mereka dikontak, mereka kan butuh uang ya, itu udah profesi mereka gitu, mereka kerja. Bahkan Dilan tuh berterima kasih ke cewek-cewek ini karena dari mereka Dilan tahu borok-boroknya laki dia. Karena menurut Dilan ya emang si lakinya aja yang kurang ajar. Dia sama sekali kayak gak ada tipe. Jadi semua diembat aja gitu sama dia. Nah dari cerita Dilan aku tuh nangkapnya ya, si laki ini mungkin loh ya, ngerasa gak ada harga diri. Karena kalau di cerita Dilan, emang dari awal dia tuh gak minta yang neko-neko. Yang penting lu sayang aja gitu sama gue, udah cukup. Karena Dilan dari sebelum nikah juga udah bisa nyari duit sendiri, udah punya uang. Bahkan ketika dia menikah, si Dilan ini yang modalin. Jadi kayak ya udah yang penting kita nikah gitu loh. Segitunya dia ke lakinya. Nikah segala macam aku yang talangin anjir. Dia yang nikah? Dia nikah Dari 300 kamu? sekian. Iya, 300 sekian tuh aku yang iniin. Kan private. Full? Iya. Dianya Itu bayar mas kawin 60 jutaan. Itu gua juga yang talangin karena belum cair duit dia yang apa tuh pensiunan itu ya, pensiun dini itu kan dapat ini ya. Tapi mungkin di sini Saf itu ngerasa ego laki-lakinya itu nggak disuapin. Makanya ketika dia nyari cewek di luar sana, dia tuh ngerasa kayak udah cewek mana aja yang udah nganggep kayak wah duit 1 juta tuh udah banyak gitu. Karena maaf nih ya, ini kata Dilan, bukan aku yang ngomong ya. Ceweknya tuh kayak nggak selevel gitu. Jadi udah siapa aja, bahkan kesannya si Saf ini yang ngejar-ngejar si ceweknya buat ngajak ketemuan gitu.
Nah setelah ketahuan selingkuh, Dylan tuh pengen diem-diem aja sebenarnya karena Dylan tuh kayak malu banget. Dia kan selama ini citranya, kesannya itu family goals, couple goals, pokoknya sebucin itulah dia dan suaminya tuh kayak saling bucin. Makanya karena dia udah kepalang malu, dia udah kayak Yaudah sembunyiin aja lah masalah ini, biarin masalah kita aja. tapi ternyata si Saf ini ngelunjak. Dia mungkin ngerasa kayak Malu kan lu? Gak mau kan ketahuan jeleknya kita? bahkan karena dia ngelunjak ya, dia tuh minta persenan gaji dia tuh naik dari 20% jadi 30%. Nah FYI selama nikah nih si Saf tuh kasarannya digaji gitu sama Dylan ya. Kayak sebesar 20% dari fee endorsement dia ketika ngonten gitu. Nah jadi dia minta gaji yang ini tuh naik gitu. Nah si Saf ini juga ngancam-ngancam kayak mau nge-spill masalah mereka yang ini. Lalu karena Dylan sudah di titik yang kayak gila lah nih cowok ngelunjak padahal gue kan masih baik-baik gitu ya kasarannya. Akhirnya Dylan memutuskan pisah sama si Saf. That's my girl. Dan ini gongnya ya, bisa-bisanya si Saf ini malah nuntut harta gono gini 3M. 3M guys. You're like monkeys in the zoo. What the hell, dude? Padahal ya, pas mereka nikah tuh, Dylan yang bayar semuanya sendiri. Yang tadi aku bilang, modal nikah tuh sekitar 300 juta, termasuk mas kawin sebesar 60 juta. Semuanya itu Dylan yang bayar. Dylan bilang saat itu kondisi keuangan Saf itu belum stabil. Jadi dia tuh gak masalah bayarin itu semua karena emang ngerasa, ya udahlah, apalagi kita kan udah sama-sama sayang. Ya udah lu yang penting sayang aja sama gue gitu. Terus selama nikah, Dylan yang kerja, Dylan yang cari duit, yang gajin suaminya sendiri 20% tadi. Bahkan ya untuk menyuapi ego laki-lakinya si Saf ini, ada aset yang Dylan beli atas nama lakinya. Padahal biasanya orang beli aset atas nama istri kan. Tapi tetap aja dibalas kayak gini si Dylan ya. Sementara aset-aset tuh banyak yang aku atasnamakan dia Oh, selama pernikahan. oke. Karena memang aku sengaja aku sayang sama dia dan aku pengen dia menjadi laki-laki dengan dia pegang aset itu, dia nggak merasa terintimidasi gitu. Meskipun aku yang cari, tapi kamu jadi deh laki-laki gitu. Aku bilang sama dia, kamu jangan merasa aku nggak bisa diatur dan nggak bisa ditaklukkan. Aku kerja ini buat kita gitu kan. Nah balik lagi ke harta gono gini ya, yang 3M tadi tuh. Dylan tuh bilang ke lakinya kayak gak usah kamu nyebut MM-an sama aku ya. Kamu bilang aja mau berapa, biar ya udah kita pisah sekarang. Tadi maksudnya gue si lakinya kayak udah deh 1M atau kayak 900 juta bla 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 gitu. Dan emosi si Dylan kayak apa sih? Ini tuh bukan nego sama anak kecil. Gak bisa dikasih MM-an tapi situ minta 900 bla bla juta. Ya enggak kayak gitu ceritanya. Akhirnya ketemulah kesepakatan di 800 juta rupiah dan tanah. Tapi dengan syarat, Saf ini harus diem-diem aja, gak boleh cari duit dari drama ini. Soalnya si Saf ini sempat mau ngonten, endorse, dan lain-lain dari kasus ini. Dan Dylan pun dengan tegas bilang enggak, pokoknya dia gak mau. Si Saf ini memanfaatkan kesengsaraan dia ke kemaluan. Rasa malunya dia untuk menghasilkan uang. Dan kalian tahu apa? Setuju si Safnya, setuju dia. Padahal ya sebenarnya kalau di total udah 1M lebih juga gak sih? Karena kan dikasihnya sama tanah ya. Yang lucu adalah ya sempat si Saf ini tuh bikin story di IG-nya kayak playing victim. Yang dia bilang kayak luar biasa fitnah yang kamu buat. Atau kayak waktu akan menjawab semuanya. Yang kayak gonong-gonong gitu loh. Tapi karena udah ada perjanjian yang tadi, Dylan reach out dan bilang, Lu take down itu postingan atau gue ambil aja 800 jutanya? di take down postingan. Di take down langsung. Allah Akbar, ini the real Mokondo ya menurut aku ya. No, God, please, no, no, no! Terus kan mungkin mikir, Lah ngapain juga dikasih duitnya biarinin aja. tapi gak bisa. Jadi karena mereka di awal gak ada perjanjian pranikah ya sebelumnya. Dan hukum Indonesia memang harus ada, kalau perpisahan tuh harus ada harta gono gini setelah cerai. Jadi semua aset yang mereka miliki setelah menikah ya dihitungnya aset bersama, entah siapapun yang membeli aset itu. Dylan sendiri bahkan udah nanya ke banyak pengacara dan mereka tuh cuma bisa mainin persenannya gitu loh dari harta gono gini. Misalnya kayak 80-20 atau 50-50 itu gitu. Jadi gak bisa jadi 0 harta gono gininya. Jadi Dylan memberikan itu ya terpaksa karena hukum. Nah Dylan juga bilang kalau dia pasti akan menceritakan ke anaknya soal apa yang terjadi. Misalnya si anak ini bertanya gitu ya, kenapa papa mama pisah gitu. Dia akan jawab karena papa kamu ya selingkuh sama banyak cewek. Dan mama gak bisa terus pertahankan orang yang menyakitkan mama. Orang yang menyakiti mama. Tapi di lain sisi Dylan juga akan tetap ngajarin anaknya untuk respect dan sayang sama ayahnya. Walaupun kamu tahu kesalahan bapakmu.
Nah, FYI Dylan tuh dari kecil juga gak punya sosok ayah, makanya dia ngerasa kalau ada cowok yang baik dikit dia tuh gampang percaya dan anggap itu cinta sejati. Apa itu cinta? Dylan sendiri bilang kalau enggak, dia tuh gak trauma untuk mencintai lagi, tapi sekarang dia akan lebih hati-hati, realistis dan gak menaruh harapan terlalu tinggi pada manusia. Karena pada akhirnya satu-satunya orang yang gak akan pernah meninggalkan kamu adalah dirimu sendiri. True, very true. Nah sekarang Dylan lagi proses maafin diri sendiri karena pernah segitu bucin dan nurunin standar buat orang yang ternyata nggak worth it sama sekali. Dylan juga bilang jangan pernah kalian nurunin standar kalian demi dicintai. Cari orang yang selevel dalam hal apapun, gak cuma ekonomi ya, tapi juga dari sisi karakter, nilai hidup, cara komunikasi, dan tanggung jawab. Intinya dia tuh udah gak sedih lagi, tapi lebih ke arah marah kali ya, karena dia merasa dihianatin sama orang yang nggak pantas gitu nyakitin dia, nggak punya kapasitas gitu loh. Dylan tuh juga bilang setia itu berat, apalagi kalau kita punya kesempatan buat selingkuh tapi kita nggak lakuin. Dan aku udah pilih setia tapi dihianatin juga sama cowok yang jelek lagi, itu yang paling nyakitin. Jujur sebagai cewek aku juga emosi banget denger cerita selingkuhnya. Karena kalau sekali lu bisa ngeles hilaf gitu ya. Tapi ini berkali-kali dengan cewek-cewek yang berbeda. Itu bukan hilaf lagi, doyan bang. Dan tentang cari pasangan yang selevel aku tuh sangat setuju. Karena ini yang selalu aku bilang ke teman-temanku yang belum nikah. Cari pasangan yang selevel sama kamu. Karena kalau emang gak selevel, salah satu dari kalian tuh harus mau naik atau turun. Either dia naik ngejar kamu atau kamu turunin ego ke level dia. Karena percayalah, orang tua itu akan berusaha keras semampu mereka untuk naruh anaknya di level tertentu, di level tersebut. Dan gak ada orang tua yang mau anaknya tiba-tiba nurunin level. Kayak tiba-tiba anak gue diajak susah gitu ya, gak mau lah, gue susah-susah besarin anak gue. Kecuali kalau kalian emang start di level berbeda, tapi kelihatan, oh ini pasangan mau naik gitu ya, mau berusaha, itu beda ceritanya ya. Nah, gimana pendapat kalian tentang video hari ini? Menurut aku ya, kalau kita ngomongin selingkuh itu gak akan ada habisnya. Padahal masih banyak loh suami-suami yang stay di luar sana, cuma gak banyak orang tahu aja. Takut diambil pelakor kali ya. Nah, sekian video hari ini. Kalau ada info lain yang mau aku sampaikan, atau kalau kalian ada request untuk next video, bisa banget tulis di bawah atau DM IG ku @nadiarahmatin atau TikTok @diceritain.night. Nah, sekian video hari ini. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Jangan lupa subscribe biar Nay makin semangat bikin videonya. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. And last but not least, thank you so much buat yang udah subscribe karena kalian baik banget. Dadah.